ketemu lagi di YouTube channel Kelas Bahasa bersama saya Nurul Diningsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kupas tuntas teks editorial. Materi ini merupakan materi kelas 12 di SMA atau SMK sederajat. Bagi pemirsa yang tengah menyaksikan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Tak lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Khusus untuk siswa-siswiku di SMK Prakarya Internasional Kota Bandung yang saat ini sedang PJJ di kelas 12, silahkan untuk perhatikan materi hari ini. Materi ini merupakan simpulan atau rangkuman dari pertemuan Zoom meeting atau Google Classroom sebelumnya ya. Untuk presensi atau kehadiran, silahkan untuk ketikkan nama dan kelas di kolom komentar bawah ini. Juga apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya, setelah kalian memperhatikan materi teks editorial ini, kalian bisa mengerjakan soal di Google Form yang sudah Ibu tuliskan di deskripsi konten ini. Baiklah, kita mulai dengan apa itu teks editorial. Editorial merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh redaktur koran. Isinya mengenai redaksi terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang sedang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi di sini teks editorial 3 kata kuncinya yaitu mengandung hal yang aktual atau kejadiannya benar-benar terjadi, sedang terjadi, fenomenal, dan kontroversial sehingga menimbulkan beberapa pendapat. Berikut pengertian lengkap dari editorial yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Kita lanjutkan dengan apa saja isi dari teks editorial itu. Sebetulnya hanya ada 2, yaitu tentang fakta dan opini. Faktanya itu tentunya berdasarkan kejadian yang telah benar-benar terjadi, kemudian muncul kontroversial, yaitu berbagai pendapat dari orang-orang. Isi dari opininya itu dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Perbedaan fakta dengan opini, fakta itu sesuatu yang sudah tidak dapat lagi dibantahkan atau kejadiannya sudah terlewat, sudah terjadi sehingga jelas keterangan waktu dan tempatnya misal. Lalu opini itu kejadiannya masih berupa harapan, penilaian, atau nanti kejadian yang akan muncul di depan. Dan opini ini menimbulkan beberapa pendapat yang sifatnya subjektif. Jadi berbeda-beda pandangan gitu. Tiap orang akan memiliki pandangannya masing-masing. Kemudian kita ke struktur teks editorial. Di sini ada 3 dan urutan yang tepat untuk struktur teks editorial. Yang pertama pengenalan isu tentang suatu peristiwa tentunya. Lalu penyampaian pendapat atau argumentasi. Dan diikuti penegasan simpulan dari kejadian peristiwa yang sedang diberitakan. Dilanjutkan dengan ciri-ciri kaidah kebahasaan dalam teks editorial, itu ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat retoris, kemudian menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya, bisa saja kepada seorang subjek yang menjadi fokus ulasannya. Dan terakhir,
kaidah kebahasaannya bisa menggunakan konjungsi kausalitas. Ini penjelasannya sudah lengkap, Ibu kirimkan di Google Classroom di masing-masing classroomnya ya, dibaca di sana ada contohnya, juga ada penjelasannya. Kita bahas secara singkat saja untuk kaidah yang pertama, apa itu kalimat retoris? Retoris itu merupakan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi sebetulnya biasanya ada kalimat-kalimat tanya dalam teks editorial, tetapi itu dimaksudkan untuk membuka pikiran pembacanya atau pendengar beritanya agar terbawa dan setuju dengan argumen yang disampaikan dalam teks berita tersebut. Jadi di sini kalimat retoris itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, gitu ya. Contohnya dalam situasi COVID seperti ini ya, apakah kita akan diam saja membiarkan virus ini makin merajalela? Ayo gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu salah satu contoh kalimat retorisnya ya. Jadi pertanyaan apakah kita akan diam saja? Tentunya tidak ya, dan tidak perlu juga mendapatkan jawaban langsung, tetapi berupa tindakan yang kita lakukan menjaga protokol kesehatan. Itu contohnya. Lalu kaidah yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer. Tentu saja dalam berita kita harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh semua kalangan gitu ya. Maksud di sini populer dapat diartikan secara mudah seperti itu. Yang ketiga ada kata ganti penunjuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Nah, biasanya kata petunjuk ini menggunakan kata ini, itu, maksudnya menyingkat waktu, tempat, atau hal lain atau subjek seseorang yang sedang dibicarakan agar tidak terus-menerus diulang gitu ya. Jadi misalnya gini. Dalam satu kalimat, Rio Haryanto, pembalap Formula One, menggalang dana ke berbagai perusahaan. Ini terjadi karena ia berharap beberapa perusahaan memberikan dana bantuannya untuk turut menyukseskan Rio menjadi pembalap Formula One. Nah, kata ini di kalimat keduanya merujuk kepada Rio yang sedang menggalang dana ke beberapa perusahaan. Jadi lebih singkat gitu. Jadi digunakan kata petunjuk ini. Oke, dan yang terakhir ada penggunaan konjungsi kausalitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kausalitas itu artinya perihal sebab akibat ya. Jadi di sini ada konjungsi kata hubung yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Biasanya ditandai dengan kata karena, oleh sebab itu, sebab, akibatnya misalnya. Jadi di sini menggabungkan dua kalimat dengan konjungsi kausalitas ditandai dengan kata-kata tadi gitu ya. Contoh kalimatnya dari berita Rio Haryanto ya. Misalnya begini kalimatnya. Rio Haryanto menggalang dana ke beberapa perusahaan karena dana yang ia dapat dari PT Kiki Sport baru mencapai 3 juta euro dan yang dibutuhkan adalah 15 juta euro. Nah, jadi di sana ada dua kalimat yang digabungkan dengan kata konjungsi kausalitas yaitu karena. Terakhir, syarat saran atau rekomendasi yang baik dalam sebuah teks editorial. Yang pertama, benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. Dan yang kedua, praktis dan dapat dipraktikkan. Maksudnya,
dalam menanggapi sebuah redaksi berita, kita bisa menyampaikan rekomendasinya atau argumentasinya itu yang bisa benar-benar membantu dalam memecahkan masalah, bisa dipakai atau dipraktikkan gitu ya, dan menyelesaikan masalahnya gitu ya, menjadi solusi. Dan manfaatnya kita bisa menyusun teks editorial ini, tentunya kita lebih paham dalam menyimpulkan suatu kejadian, membawa informasi yang tepat, juga membawa pendapat yang menarik gitu ya, menjadi bahan bahasan. Dan biasanya hal-hal ini itu digunakan oleh para jurnalis atau wartawan dalam membuat sebuah berita. Demikianlah pemaparan teks editorial. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Untuk siswa-siswiku, tak lupa mengerjakan link Google Form yang sudah Ibu tuliskan di deskripsi konten ini ya. Dan untuk yang lainnya, terima kasih yang telah menyaksikan materi ini. Tak lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di pertemuan kelas bahasa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.